على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati unumihi wa bikum fid dharain amin. Amin. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa barakati unumihi wa bikum fid dharain amin. Qala faslun fil awqati allati tukrahu salatu fiha tahriman kama fi rawdati wa syarhul muhazzab Wa syarhil muhazzab huna wa tanzihan kama fil tahqiqi wa syarhul muhazzabi fi nawaqisil wudu'i nawaqidil qaddaid nawaqidil wudu'i wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun imma mutaqaddamun kal fa'itatin aw muqarinu ka salatil kusufi wal istisqa'i wal awwalu wal ula min al khamsati salat fal awwalu min al khamsati salati allati la sababa laha iza fa'ilat ba'da salati subhi wa tastamirru karahata kan itu fi'il. Fa'ilnya mana? Berarti dia kalau tidak ada fa'ilnya berarti dia jadi fa'il. Wa tastamirrul karahatu hatta tatlu'u syamsu hatta min nawasib hatta tatlu'a na'am hatta tatlu'a syamsu wasani as-salatu inda tulu'iha fa iza tala'at hatta tatakamala wa tartafi'a qadru rumhin fi ra'il ina. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas waktu-waktu yang dimana kita makruh tahrim, dekat haram. Makruh itu dibenci, tahrim itu dilarang, haram. Ada namanya makruh tahrim. Nah ini dia nih, salat di waktu-waktu yang akan Ustadz sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, sebuah pasal. Fil awqatil lati tukrahu sholatu fiha, pada waktu-waktu yang salat dimakruhkan di dalamnya, di dalam waktu tersebut. Tahriman, dalam keadaan haram. Jadi ada makruh tahrim. Kama fir rawdati, seperti apa yang ada di dalam kitab Ar-Rawdah. Wa syarhil muhadzab, dan syarah kitab dan syarah muhadzab. Guna dalam bab ini, di sini maksudnya. Wa tanzihan, dan hukumnya makruh tanzih, kama fit tahqiq, di dalam kitab at-tahqiq. Wa syarhil muhadzab fi nawaqidil wudu, dan syarah al-muhadzab fi nawaqidil wudu, dalam bab perkara-perkara yang membatalkan wudu. Wa khamsatu awqatin, dan 5 waktu la yusalla fiha, yang
tidak boleh sholat di dalamnya illa sholatun laha sababun, kecuali sholat yang memiliki sebab. Jadi di dalam waktu-waktu yang 5 ini tidak boleh melakukan sholat kecuali sholat yang memiliki sebab. Imma mutaqaddimun, baik sebabnya itu terdahulu, kalfa itati, ya, seperti orang yang terluput sholat, au muqarinun, atau bertepatan, ka sholatil kusuf, seperti sholat gerhana, wal istisqa, dan istisqa. Kusuf itu gerhana apa? Ada ka-nya, gerhana matahari. Khusuf gerhana bulan. Istisqa minta hujan. Nah, kalau sholat ya, sholat qada misalkan udah di waktu-waktu sempit, itu boleh. Atau sholat gerhana, ini waktu nggak boleh tapi gerhana boleh. Atau minta hujan, ini waktu-waktu ini nggak boleh kita sholat tapi minta hujan, sebabnya minta hujan, boleh. Fal awwalu minal khamsati shalah allati la sababa laha idza fu'ilat. Maka yang pertama dari 5 sholat yang tiada sebab baginya apabila dilakukan. Yang pertama, ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh kita dilarang sholat. Habis sholat subuh itu nggak ada sholat sunnah, ya. Wa tastamirrul karahatu hatta tatlu asyamsu, dan berterusan hukum makruh itu sampai terbit matahari, ya, sampai masuk waktu isyraq. Kalau kita lihat jam, dari subuh sampai syuruk berapa jam? Ya, di situ subuh 5.16, syuruk 6.24. Berapa tuh? 1 jam 2 menit. 8 menit. Ya. Tambah 15 menit masuk waktu duha. Itu ya. Wasani as-salatu 'inda tulu'iha. Yang kedua, salat ketika muncul matahari, terbit matahari. Kalau tadi kan habis subuh, itu belum terbit lagi, itu juga nggak boleh. Nah sekarang ketika terbit, itu nggak boleh juga. Hatta tatakamala, sampai sempurna terbitnya, ya, bulatnya itu sempurna. Kayak waktu itu ya, jam berapa yang jelas banget mataharinya? Jam berapa tuh? Setengah 5. Gimana sih? Setengah 7. Itu pas hari apa? Hari Jumat kan? Iya, kita nggak ada program waktu itu hari Jumat, terang banget. Padahal hari-hari biasa tidak ada, tutup. Wa tartafi'a qadra rumhin, dan mengangkat, ya, mataharinya naik, ya, mataharinya naik qadra rumhin, sekedar tombak. Sekedar tombak. Fi ra'yil ain, dalam pandangan mata. Jadi bukan diukur mataharinya. Kan kita bukan di sana, bukan di luar bumi. Ya cukup sekedar apa? Pandangan mata. Oh, ini pandangan mata nih. Kita lihat udah naik nih. Sekitar tombak. Nah, udah boleh kalau udah lewat dari itu. Fi ra'il ain.
Bukan berarti kita pergi ke matahari diukur pakai tombak. Enggak lah. Ya. Cukup dengan pandangan mata kita dari rumah kita, dari kampung kita, ya. Wasalisu as-salatu idastawat hatta tazula. Yang ketiga, salat pada waktu matahari berada pas di tengah-tengah kepala kita. Bagaimana kita tahu berada pas di tengah-tengah kita? Tidak ada bayangan. Ada bayangan tapi pas di bawah kita. Itu berarti mataharinya tepat berada di atas kepala kita. Ketika itu tidak boleh tidak boleh sholat. Hatta tazula, sampai tazul, sampai tergelincir. Nah, itu menandakan masuk waktu sholat zuhur. An wastis sama, dari pertengahan langit. Wa yustasna min dalika yaumul jum'ah, dan dikecualikan dari demikian yaitu waktu sholat Jumat. Pada hari Jumat itu enggak apa-apa. Fala tukrahu sholatu fihi. Ya, ini Jumat doang nih ya. Maka tidak makruh. Boleh-boleh saja kalau hari Jumat. Ya, fihi waqtal istiwa, pada waktu istiwa, matahari tepat berada di atas kepala kita. Itu boleh. Syaratnya apa? Hari Jumat. Wa kadza haruma Makkatal masjidu wa ghairuhu. Nah, ini juga dikecualikan juga sekitaran Masjidil Haram. Wa ghairu, dan selainnya, ya masih daerah-daerah situ. Kalau kita ya enggak. Bukan Masjidil Haram. Faratukrahu sholatu fihi fi hadil awqati kulliha, maka sholat tidak makruh ya padanya pada waktu-waktu ini keseluruhannya, ya, pada hari Jumat dan di Masjidil Haram atau Mekah lah ya. Sawaun shalla sunnatat tawaf au ghairaha, baik dia sholat sunnah tawaf atau selainnya. Ya, sholat apa aja lah boleh. Ketika di mana? Di Masjidil Haram atau di Mekah. Tanah haram lah. Warabi, yang keempat, mimba di sholatil asri hatta tagruba syamsu, dari habis sholat asar sampai terbenam matahari nggak boleh sholat. Ya, habis asar sampai tenggelam matahari tidak boleh sholat. Hatta tagruba syams. Wal khamis ingdal ghurub, yang kelima ketika terbenam matahari. Mataharinya terbenam, itu juga nggak boleh. Sama ketika matahari muncul, sama ketika matahari terbenam, tidak boleh sholat. Li syamsi idza danatil ghurub, bagi matahari apabila dekat untuk tenggelam. Hatta yatakamala ghurubuha, sampai sempurna tenggelamnya. Hatta yatakamala ghurubuha, sampai tenggelamnya sempurna. Ya. Jadi walaupun masih ada bayangan, masih ada terang, tapi mataharinya udah nggak ada. Contohlah di laut kita tengok ya, matahari terbenam, apa namanya? Sunset. Ya. Nah, walaupun masih ada warna cahayanya, itu sudah tenggelam. Yang penting apa? Bulatan mataharinya sudah tidak ada. Nah, kan kadang kita maghrib itu masih terang. Kok masih terang nih? Kalau udah maghrib. Bias cahaya matahari. Mataharinya udah tenggelam. Mataharinya sudah tenggelam. Ada soalan? Ada soalan? Salat yang memiliki sebab apa aja? Contohnya salat
jenazah. Sholat Jumat mah sholat wajib. Ini sholat sunnah yang memiliki sebab ya. Sholat tahiyatul masjid, ihram. Tahiyatul masjid. Atau sholat sunnah wudu. Ya, itu ada sebab. Apalagi gerhana bulan, gerhana matahari, apalagi. Ya. Tapi kalau sholat mutlak atau sholat qobliyah ba'diyah misalkan, itu tidak tidak boleh. Ada soalan sih? Kenapa waktu istiwa tak boleh sholat? Istiwa, kenapa nggak boleh sholat? Lupa hadisnya itu yang ada kalau nggak salah. Hadisnya itu Allahu Akbar, lupa Ustaz. Ya kalau lagi naik sama tenggelam itu ada apa namanya, di balik bayang-bayang ini tanduk setan. Iblis lah. Kalau di tengah itu apa ya? Lupa Ustaz. Ada hadisnya juga. Dalil makruhnya sholat ketika matahari tepat berada di tengah-tengah. Lupa Ustaz hadisnya. Ada alasannya. Ya. Apa lagi? Duh. Masalah sholat kemarin tuh gimana? Ada yang ditanyain nggak? Sah kalau kita sholat tapi tidak apa, hanya mampu salawat saja, tidak tahu salawat. Ya, orang yang tidak tahu bacaan-bacaan sholat boleh mengganti dengan Al-Quran dulu yang pertama. Nggak boleh langsung salawat. Ya, Al-Quran dulu. Misalkan dia nggak hafal Fatihah, tapi dia hafal kulhu misalkan. Boleh. Ya, kulhu berapa ayat? 4 dul. Ya Allah. 4 ayat. Fatihah berapa? Tuh 7. Ya, bacalah 2 kali kulhu. Itu yang pertama, dahulukan dulu ayat Quran. Nah, ayat Quran nggak bisa sama sekali. Baru tasbih. Nah, tasbih nggak bisa juga, baru sholawat. Nggak bisa sholawat, udah diam aja lah. Diam sekedar waktu bacaan Fatihah. Katakanlah Fatihah itu bacanya 3 menit. 3 menit misalkan. Oke, diam aja 3 menit gitu. Nah, itu bagi orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah. Tasbih itu subhanallah, tahmid itu alhamdulillah, takbir itu Allahu Akbar, tahlil itu la ilaha illallah. Apalagi? Yang inilah yang masih ragu-ragu, yang kayak imam batal atau gimana, coba ada sih masbuk misalkan gimana ya, kadar masbuk pertama ya, ketika imam masih ruku dia wajib takbiratul ihram dalam keadaan berdiri tegak, bukan mau ke ruku gini, bukan, harus tegak, Allahu Akbar, tegak, tek, baru ruku. Jadi jangan Allah Akbar langsung ruku, tidak boleh. Harus Allah Akbar, takbir, takbiratul ihram, Allah Akbar, tek, diam, baru ruku. Ya. Kalau masih dapetin subhanallah ketika imam masih ruku, maka dia sudah ikut kepada imam, terbebas 1 rakaat. Tapi kalau imam naik sami Allah antum baru ruku, itu tidak ditanggung imam, wajib menambah 1 rakaat.
rakaat. Begitu. Ya. Apa lagi? Gorib-gorib. Kalau imam tu masih rukuk, lepas tu kita ikut rukuk sekali, ada sebelum rukuk ada baca apa? Ada. Tidak ada, langsung. Ya. Allahu Akbar. Gak usah baca Fatihah, gak usah. Langsung ruku. Ya. Nah gimana nih? Kita diam di masjid, biasanya taraweh nih. Kita bukan masbuk, kita udah. Tapi karena imamnya bacanya satu halaman, kita santai. Nunggu detik-detik terakhir baru sholat. Itu gimana? Apakah dia harus menghabiskan Al-Fatihah atau tidak? Harus. Ya, harus. Ya jangan pas ruku baru kita gini ambil ruku, nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena dia tidak ada halangan. Ya, karena dia sudah di situ. Ya, boleh membaca Al-Fatihah mungkin 15 kali boleh kalau dia sholat ya. Tapi nunggu ruku, imam ruku baru takbir ikut ruku. Nah gini, kalau kita makmum, imamnya cepat bacanya, kita belum habis lagi Fatihah, memang betulan cepat. Nah kita baru Ar-Rahmanir-Rahim, imamnya udah Allahu Akbar. Gimana? Ikut ruku atau enggak? Habiskan apa ikut ruku? Ayo. Ya. Kalau memang dia bacanya cepat, ya kita harus habiskan. Kalau imamnya lambat, kita juga gagap gitu kan. Orang mana udah langsung ikut aja ruku. Atau masa kita datang itu tidak mencukupi untuk baca Fatihah. Contoh imam baca kulhu. Ya, kita datang tuh. Kita kan masih berdiri imam tuh. Kita baca Fatihah. Belum baru ihdinas siratal mustaqim, imam udah ruku. Habiskan apa ruku? Habiskan. Ruku. Ya bisa dihabiskan juga bisa. Boleh juga dihabiskan. Ya. Boleh juga dihabiskan. Oke, untuk kadar cepat tadi misalnya ketinggalan kita mau habiskan Al-Fatihah. Boleh sampai berapa rukun? 3. Jadi gini, kita masih berdiri, imam ruku, kita masih berdiri nih baca Fatihah, imam ruku, terus itidal, terus sujud. Ketika bangun dari sujud, kemakmuman antum batal kalau antum tidak langsung ruku. Paham ya? Jadi tidak boleh lewat sampai 3 rukun. Jadi ketika sujud mau bangun ke duduk, antum harus ruku. Nah kalau masih terlambat juga karena imamnya ekspres ya, kecepatan tinggi, antum langsung sujud. Tapi tambah 1 rakaat. Karena meninggalkan ruku dan tidak. Gitu. Ya. Apalagi? Buatlah pertanyaan soalan-soalan. Apa yang antum ragu? Ya. Bab ini memang pendek sih. Nah, salat jemaah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa shalatul jama'ati lirrijali fil faraid. Salat berjamaah bagi laki-laki fil faraid dalam salat fardu. Ghairil jum'ah, selain salat Jumat. Hukumnya apa? Sunnatun muakkadatun. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Tapi kebanyakan mazhab yang lain mengatakan wajib
Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena ya disebutkan dalam hadis itu Nabi tidak pernah meninggalkan sholat fardu dalam berjamaah. Jadi Nabi selalu berjamaah walaupun Nabi sakit. Itu bermakna hal yang selalu dikerjakan oleh Nabi itu wajib. Ingdal musannifi war rafi'i, menurut penulis dan Imam Rafi'i. Wal asahu ingdan Nawawi annaha fardu kifayah. Dan yang asah menurut Imam Nawawi adalah fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Fardu ain atau fardu kifayah apa bedanya? Mencukupi bila ada satu kumpulan yang melakukannya, ya, gugur. Tapi kalau tidak ada satupun yang melakukannya, maka semuanya berdosa. Fardu ain bagaimana? Fardu ain kewajiban untuk setiap individu, tidak dipikul oleh orang lain. Memang wajib untuk dia sendiri. Itu fardu ain. Wa idrikul ma'mumul jama'at ma'al imami fi ghairil jum'ati ma lam yusallim at-taslimatal ula. Makmum mendapati jemaah ma'al imam bersama imam fi ghairil jum'ah pada selain sholat Jumat ma lam yusallim at-taslimatal ula, selama imam belum salam yang pertama. Contoh nih, sholat zuhur 4 rakaat, imam udah terakhir dah, ya lagi tahiyat. Nah kalau kita datang langsung duduk ikut tahiyat, maka ikut berjamaah. Tapi kalau kita belum nyampe, imam udah assalamualaikum, maka antum tidak dapat berjamaah, tidak dapat pahala berjamaah. Yang pernah ya sahabat datang lambat, kemudian kata Nabi, siapa yang mau membantu saudaramu? Yaitu seperti kita lah biasa ya, Ustaz lambat langsung ikut sholat Abdul ya, biasa Abdul nih. Suruh temankan Ustaz. Nah itu ada ceritanya itu dalam hadis ya. Cuman secara ininya Ustaz lupa terus. Ya, karena jarang mengulang hadis fiqh maksudnya. Yang kalau Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah itu bebas ya. Justru banyak kisahnya ya. Sudah kita ulas malam tuh. Fi ghairil jum'ah ma lam yusallim. Nah, kalau sholat Jumat, kalau imam udah salam, kalau imam udah tahiyat akhir tuh nggak dapat jamaah. Dia wajib sholat duhur jadinya. Ya, ketika imam tahiyat sholat Jumat nih, imam tahiyat akhir, terus ente datang, ya ikut tahiyat sekali. Ketika bangun antum 2 rakaat apa 4 rakaat? 4 rakaat. Kenapa? Karena tidak masuk berjamaah. Wa illam yaqud ma'ahu, walaupun tidak duduk bersamanya. Maksudnya sebelum salam antum udah takbir, ketika mau tahiyat si imamnya salam, tetap dihitung berjamaah. Amal jama'atu fil jum'ah, adapun berjamaah dalam sholat Jumat, fa fardu ain, hukumnya fardu ain. Makanya kalau sholat Jumat banyak. Kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya sedikit. Kenapa? Karena sholat Jumat fardu ain, wajib ke setiap individu. Wala tahsulu bi aqalla min raqatin. Nah, tidak dapat berjamaah kecuali dia sudah dapat 1 rakaat. Jadi kalau imam sholat Jumat dapat 1 rakaat bersama imam, rakaat terakhir ya, ketika baca Al-Ghasyiyah misalkan ya, maka dia dapat berjamaah sholat Jumat. Nah, ketika imam salam dia tambah 1 rakaat saja. Ya, ingat ya. Ya, kalau sholat Jumat mesti dapatkan 1 rakaat yang terakhir. Tapi kalau udah mau salam ya sholat zuhur lah, gitu ya. Wa yajibu 'alal ma'mum ayyan wiyal i'timam. Wajib bagi makmum niat jadi makmum.
Ini kadang di dalam kitab-kitab disebutkan niatnya itu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Adaan itu nggak perlu. Yang perlu itu usolli fardhu zuhri, itu yang perlu. Terus disebut arba'a itu nggak perlu. Karena dari dulu sholat duhur 4 rakaat itu nggak perlu disebut. Mustakbiral kiblati itu juga nggak usah disebut. Karena kalau sholat nggak ngadep kiblat tidak sah, betul. Jadi nggak usah disebut ketika niat itu. Jadi cukup usolli fardhu duhri imaman makmuman. Nah ini, itu jadi imam atau jadi makmum. Kalau imam sholat berjamaah, sholat Jumat tidak niat jadi imam, itu tidak sah. Dalam dalam total orang 40 orang. Ya imam harus termasuk. Jadi dia harus niat imam. Untuk sholat wajib, ya sholat duhur asal maghrib isya subuh, dia tidak wajib niat jadi imam. Tapi menurut ulama tidak dapat pahala berjamaah. Tapi untuk makmum, ya mau sholat Jumat, mau sholat fardu wajib niat jadi makmum. Kalau dia mengikut imam tanpa berniat jadi makmum, tidak sah sholatnya. Nah ini. Wa yajibu 'alal ma'mumi ayyan wiyal iktimam. Wajib ke atas makmum berniat jadi makmum. Wa awil iktida, atau mengikut, niat mengikut iktidaan misalkan. Kan biasa makmuman, kita mau beda iktidaan ya. Boleh bil imami wala yajibu ta'inuhu, dan tidak wajib saya bermakmuman kepada imron, itu enggak wajib. Wal yakfil iktida bil hadir, cukup ya, niat iktida, ikut saja, udah. Bil hadir illam ya'rifhu, kepada orang yang jadi imam tanpa harus mengenalnya. Maksudnya kita sebut ya imron, enggak perlu. Fa in ayyanahu wa akhta'a batalat salatuh. Nah, kalau dia ta'yin ya wa akhta'a batalat salatuh. Saya niat salat kepada imron misalkan, mengikut imron. Ternyata imamnya Abdul, maka batal salatnya. Jadi ya buat apa ditakyin-takyin? Udah cukup makmuman iktidaan. Nah, udah itu udah cukup dah. Gak usah disebut saya makmum pada imron, saya mau, gak usah. Ya. Kadang kita nih suka yang susah-susah. Jadi panjang niatnya tuh. Allah, dalam hati tuh usolli fardhu duhri arba rakaati mustaqbiral kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Panjang. Allah, udah mau ruku imam. Ya, emang banyak orang yang seperti itu ya. Katanya sih belum hadir, bahasanya gitu. Jadi belum hadir sholatnya itu. Sampai imam mau ruku. Tapi anehnya kalau udah mau ruku dia cepet, Allahu Akbar, langsung ruku gitu. Tapi ketika imam masih baca Fatihah dia lama banget gitu. Allahu Akbar. Wallahu alam ya. Dalam mungkin ada kajian tasawufnya atau gimana. Wallahu alam ya. Ya, husnuzon aja. Dan banyak yang masih begitu di kampung ya. Allah illa inin dhammat ilaihi isyaratun, ya, kecuali digabung dengan isyarat ya. Kaqaulihi nawaitul iktida'a bi Zaidin hadza, saya berniat mengikut kepada Zaid, ini ada ininya. Nah kalau ada ininya gimana? Fabana Amron, maka ternyata bukan si Zaid tapi si Amron ya, jelas si Amron yang imam. Fatasihu, maka sah salatnya. Karena ada ada hadza doang tuh. Ya, saya niat ikut kepada Imron ini, ternyata yang imam si Abdul. Nah, karena ada hadzanya ini walaupun tersalah tetap sah. Tapi ada hadzanya. Ya, kalau cari hadisnya nggak ada. Ini dalam fiqh saja ya. Ya, memang fiqh itu pemahaman ya, dan ini turun temurun ya. Bukan ini ngarang-ngarang nih, enggak. Ini pemahaman yang turun temurun. Fatasihu dunal imam, maka sah selain imam. Fala yajibu fi sihhatil iktida'i bihi fi ghairil jum'ah. Ya, tidak wajib dalam
kesohehan iktida dengannya pada selain sholat Jumat. Niyatul imamah. Ya, niat jadi imam. Jadi kalau Jumat wajib niat jadi imam. Bal hiya mustahabbatun fi haqqihi, akan tetapi sunnah. Ya, jadi sholat fardu itu sunnah niat jadi imam. Fa illam yanwi fa sholatuhu furada. Tapi kalau dia nggak niat jadi imam, ya seakan-akan dia sholat sendiri. Mananya nggak dapat pahala berjamaah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah bihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.